Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menampilkan video komunikasi dalam situasi konflik dalam pelayanan kesehatan. Perkenalkan, saya Askia Sasabella berperan sebagai perawat 2. Perkenalkan, saya Fitria Yolanda berperan sebagai dokter. Perkenalkan, saya Muhammad Yasin berperan sebagai menantu. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil Nazarul Azra berperan sebagai perawat 1. Perkenalkan, saya Ratna Nur Hayati berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Gita Deci Murni berperan sebagai cucu pasien. Perkenalkan, saya Zaria Zarifah berperan sebagai anak pasien. Perkenalkan, saya Aridatul Sofia berperan sebagai tetangga. Perkenalkan, saya Safira Najwa sebagai anak pasien. Selamat menyaksikan. Ibu sudah nggak kuat di rumah sakit, kangen suasana rumah. Saya mengerti, Bu, tapi kondisinya belum stabil. Nanti kalau dirawat di rumah, takutnya malah memperparah kondisi rumahnya. Sudahlah, kita pulangin aja ibu, kan kita juga bisa rawat ibu di rumah. Yang penting ibu bisa tenang sekarang. Kamu nggak mikir, lukanya belum sembuh. Kalau infeksinya makin parah nanti gimana? Kalau ibu tetap dirawat, siapa yang jagain? Aku juga kerja, anak-anak sekolah. Nenek, aku juga kangen nenek di rumah. Tapi nanti kalau nenek malah makin sakit, aku sedih banget. Assalamualaikum. Ada apa ini rame-rame? Oh, saya dengar ribut tadi. Jadi begini, beliau mau pulang, tapi luka beliau masih belum stabil. Boleh kita bicara sebentar agar keputusan kita ambil tidak salah. Ayo, jadi kita bicara baik-baik ya, Bapak, Ibu. Yang penting jangan lari ibu kami buat pulang ya. Bukan yang melarang, kami hanya ingin beliau aman. Kita semua sayang beliau. Ada apa ya ini rame-rame? Ibu kami mau pulang dari rumah sakit, padahal lukanya belum sembuh. Aduh, dulu saya juga begitu. Suami saya paksa pulang. 2 hari kemudian malah masuk IGD. Nyesel banget. Kalau bisa, ada perawat datang ke rumah setiap hari. Kami bisa lebih tenang. Iya, kayak rawat jalan tapi tetap dipantau. Apakah bisa begitu? Baik, akan segera kami sampaikan ke dokter ya. Kalau begitu kami permisi. Selamat pagi, Dok. Pagi. Bagaimana kondisi pasien di ruangan camat hari ini? Nah, jadi tadi pagi kami setelah melakukan tatap muka pada pasien Ibu Siti di ruangan camar. Nah, kemudian saya di sini izin dok untuk menyampaikan laporan sebentar untuk pasien Ibu Ratna dok. Nah, jadi pasien ini menyampaikan ingin untuk pulang dari perawatan meskipun lukanya belum sepenuhnya sembuh dok. Nah, kemudian pasien ini juga dengan riwayat diabetes mellitus tipe 2 sejak 10 tahun lalu. Saat ini dirawat karena lukanya infeksi pada kaki kanan dok yang belum kering, masih ada eksudat dan bengkak. Luka juga masih aktif dengan risiko infeksi sekunder dan gangren apabila perawatan dihentikan terlalu dini. Nah, jadi kami mohon pertimbangan dokter apakah memungkinkan untuk alih rawat jalan dengan monitoring luka ketat di rumah dok. Oke, saya paham kondisi Ibu Ratna ini karena wajar dia ingin pulang. Namun kondisinya itu mungkin belum optimal ya. Tapi kita bisa ambil keputusan buat minta perawat dari puskesmas untuk melakukan perawatan lukanya di rumah jika memang ibunya ingin pulang. Baik dok, kita langsung saja visit ke ruangannya ya dok ya. Baik. Baik Ibu, saya sudah terima laporan dari perawat-perawat. Kondisi Ibu sebenarnya masih belum stabil, tapi kami pertimbangkan dari sisi psikologis Ibu ingin pulang ya. Benar Bu, perawatan lukanya harus tetap dilanjutkan. Kami khawatir apabila perawatan lukanya diberhentikan, nanti malah memperparah kondisi lukanya. Jadi gimana? Ibu saya boleh pulang nggak dok?
Boleh saja, tapi dengan syarat perawatan luka harus tetap dilakukan secara rutin. Nanti kami bantu untuk menghubungi perawat yang ada di puskesmas untuk melakukan perawatan luka ibu di rumah minimal 3 kali seminggu ya. Dan untuk memantau juga perkembangan lukanya nanti. Nanti kami juga akan edukasi keluarga bagaimana cara membersihkan luka di rumah. Kalau ada tanda-tanda infeksi seperti demam, nyeri hebat, atau lukanya menyebar, segera lapor ke kami ya. Itu bisa membantu dok. Saya bisa jadi lebih tenang kalau ada yang pantau. Jadi kita lanjut 2 hari lagi rawat di sini sambil atur jadwal kunjungan perawat. Bagus, jangan kayak saya dulu buru-buru pulang nanti nyesel loh. Ya sudah, ibu ikut saja. Yang penting kalian kompak dan ibu nggak merepotkan kalian semua. Enggak, Nek, aku siap bantu jaga nenek. Baik, terima kasih semuanya. Komunikasi dan kerjasama keluarga sangat penting dalam keberhasilan penyembuhan ibu. Baik, kami izin pamit dulu ya Bapak, Ibu. Semoga cepat sembuh juga. Terima kasih Terima kasih, Mbak Mbak. Perawat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.